Selamat sore, tanya. Selamat sore. Ya. Saya mau ketemu dengan Bapak Rizal. Oh, mari ya. Iya. Kita sendiri, Pak. Wah, ternyata kita ketemu. Alhamdulillah ya, kita ketemu juga di sini ya. Ah. Ini Bapak Pak Hitam ya? Ya betul, saya YouTuber yang sebelumnya selalu mensupport Bapak di YouTube, dan memang kebetulan kan kita juga ada agenda untuk collab ya, dan Ya. kebetulan saya baru tahu banget ini di sini adalah Darmanto TV ya di sini. Ya, ini adalah kantor Dewa Putri. Silakan Bapak diparkir dulu sebentar. Oke, Karena- terima kasih, Pak Oke ya. Rizal. Nah, ini kita ketemu dengan food vlogger kita rupanya ya. Rupanya benar-benar datang kemari ya. Ini adalah dapur Nusantara Pak Hitam. Wah, ternyata alhamdulillah Pak ya, sampai Iya. saat ini padahal kita tuh kenalnya online, dan Iya, alhamdulillah betul. saya juga melihat, taunya saya dulu Bapak itu di Lampung, dan Betul. ternyata ada dinas di sini, dan memang kebetulan ada posisinya pas banget, dan sebelumnya juga saya bikin syuting ya tadi kebetulan di Jakarta Selatan, Iya. Tebet. Nah, dan gak jauh dari sini ya saya mencoba untuk silaturahim, karena memang silaturahim ini akan mendapat banyak pahala menurut saya ya Pak ya. Oke, benar-benar ya. Jadi begini Pak Hitam ya. Jadi saya ada di Jakarta ini memang ada dinas khusus ya. Jadi saya BKO atau penugasan namanya Satpamwal ya. Jadi kita di BKO kan di Mabes TNI. Jadi kita jaga di objek-objek vital punya Mabes TNI, termasuk ini. Ini adalah gedung Dharma Pertiwi. Dharma Pertiwi ya. Jadi gedung ini memang sudah ada sejak tahun 70-an. 70-an. Ya, zaman eranya Fokusnya di gedung ini tuh untuk apa Pak ya, kalau boleh tahu? kalau secara rinci ini sifatnya rahasia, saya Rahasia. nggak bisa menjelaskan secara langsung, tapi memang gedung ini adalah balai pertemuan Balai pertemuan, ibu-ibu ya. dari 3 matra, ya, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Jadi mereka tergabung dalam satu ibu-ibunya ya ini ya. Jadi Bapak ini yang tadinya tugasnya di Lampung, Pak betul. Rizal difokuskan untuk bertugas selama beberapa bulan di sini gitu Pak ya? Ya, saya di sini nanti sekitar lebih kurang lebih 6 bulan Pak Hitam ya di sini. Makanya saya ada banyak kesempatan juga di sini, bisa ketemu para YouTuber, karena juga kita juga banyak janjian juga ini Pak ya. Betul, betul. Ya, termasuk ada kita janji sama Bang Rio Kreator. Bang Rio ya, teman-teman yang Nah, jasa online segala macam. Oke, ada Bang CGT Misteri, ada juga dari ini Bang M Gayu, dia juga ada di Tangsel, tapi Tangselnya mana saya kurang monitor. Ya mudah-mudahan nanti mereka monitor saya gitu kan, nanti mau jumpa. Kalau saya sih selalu ready. Selalu ready ya, Ya. karena memang posisinya di sini ya. Mungkin Ya. nanti pun kedepannya kalau teman-teman Pak Ahmad ya rata-rata YouTuber ya, dan di sini kan kita juga memang untuk sharing Pak ya. Ya betul. Dalam artian sesuatu yang bermanfaat itu akan dapat yang bermanfaat pastinya ya Pak ya. Betul, iya. Seperti itu. Nah, saya banyak ucapkan terima kasih sama Pak Hitam ini Ya, ya, sama-sama. sudah Terima sudah kasih. menyempatkan diri nih Pak Hitam datang kemari ya. Ya, Jadi alhamdulillah Pak. rencana kita nanti saya di giveaway nih ya. Ya betul, alhamdulillah. Terima kasih Jadi ya. sebenarnya Pak Hitam juga, karena memang Pak Hitam merasa saat Pak Hitam di awal-awal itu selalu dibantu sama Pak Ahmad Rizal, yang biasanya beliau ini terkenal dengan yang namanya Pak Komandan Kejet-Kejet, karena saya nggak tahu ya itulah yang pastinya selalu support. Jadi Iya. saya akuin Pak Rizal ini benar-benar selalu mensupport teman-teman yang terutama untuk konten kreator ya yang pastinya. Jadi Oke. nah kebetulan dengan ya libur juga, kondisi lagi senggang, dan waktu awal saya syuting dan ternyata dekat, dan saya mencoba, dan salah satunya terima kasih juga buat Pak Rizal yang sudah merekomendasikan, dan ternyata di sini ada tempat yang benar-benar viral ternyata ya. Itu Betul. adalah mie ayam blow on, yang nanti kita akan coba Oke. rasakan kenikmatan dari mie ayamnya. Nah, gini kalau Pak Hitam memang saya belum pernah ke mie ayam blow on, tapi kalau informasi dari wilayah sini tidak jauh dari Gereja Teresia. Nah, nanti kita arah ke sana. Nah, nanti posisinya di mana, bukanya jam berapa, mungkin Pak Hitam sudah searching, mungkin sudah saya monitor ya. cari monitor, dan ya intinya nggak terlalu jauh dari sini. Nanti mungkin kita sama-sama untuk ke sana, dan saatnya kita mukbang. Oke, terima kasih. Jadi kita ya, saya pribadi sangat terima kasih, ini rupanya Dapur Nusantara Pak Hitam mau ngajak saya makan-makan juga nih ya. Jadi makan kuliner namanya mie blow on. Kalau orang sini bilang namanya mie on. Tadi kata Pak Hitam katanya Ya. orangnya tidak sekolah, gimana Jadi tuh? informasi yang saya dapat itu Iya. dari beberapa sumber ya, terutama di YouTube, karena memang Pak Hitam lebih banyak berteman dengan teman-teman food vlogger. Jadi kok bisa sih namanya Oon? Mungkin infonya si penjualnya itu katanya nggak tamat sekolah, tetapi dengan usaha, kerja keras, giat, alhamdulillah usahanya itu benar-benar berkembang, dan sampai saat ini orang banyak mencari makanan di situ gitu. Itu sih. Oke, jadi gini aja Pak Hitam, lebih santainya nanti kita coba kita duduk-duduk di belakang. Oke, ya. siap, Pak Nanti kita ke Komandan. sana ya, kita Ya. ngobrol ringan, nanti kan kita nanti
lihat situasi gedung ini ya, situasinya memang nyaman lah menurut saya. Ya alhamdulillah ini pas bener datang kemarin kan nggak musim hujan juga iya, ini. karena kemarin itu benar-benar kondisi Jakarta ya, Jabodetabek itu hujan, jadi memang kondisi jalan yang menuju ke sini tuh banyak yang terputus, dalam artian banyak genangan air gitu Pak. Makanya pas sekarang pas melihat, dan ya alhamdulillah lah, itu tadi mungkin hikmah dari silaturahim ya. Ya betul, betul. Oke, gini aja Pak Itam, kita langsung menuju ke sana ya. Oke. Siap Pak Komandan. Nah, kita ke belakang Pak Itam ya. Kita masukin ruangan, ruangan aja secara bersantai. Nah, inilah gedung Dharma Pertiwi, tapi saya nggak bisa menjelaskan secara spesifik ya. Iya, nggak apa-apa, karena punya... saya diundang, jadi saya ngikutin peraturan di sini, dan kita juga memang harus ngikutin protokol ya. Iya, betul. Oh, ini silakan ada tanda di tangan ya lebih dahulu, ada protokolnya. Nah, oh udah nanti Pak. Oh enggak apa-apa, saya pakai ini aja Pak. Kebetulan saya bawa hand sanitizer, jadi ya insyaallah kita sesuai dengan protokol kesehatan ya. Iya, betul. Memang kondisi sekarang memang harus dirutinkan. Betul. Karena protokol kesehatan nggak bisa sama sekali kita abaikan Pak ya. Betul, siap. Ayo kita masuk. Kita nanti ngobrol-ngobrol di belakang itu aja Pak ya. Oke, siap Pak. Nah, ini salah satu sudut di ruangan yang ada di Dharma Pertiwi. Ini ada taman. Taman-taman yang bikin mata kita kalau agak-agak pening, pemikiran kurang cerah, ya bisa sedikit refresh refreshing dan penghijauan pastinya, karena memang iya betul. Pak Ahmad ini kan tinggalnya di Lampung ya, pasti melihat yang namanya hijau-hijau segala macam. Jakarta ini benar-benar yang saya rasakan. Saya lama di Jakarta itu dari 2006 sampai 2009 itu saya sekolah, itu merantau dari tempat saya Kalimantan, dan itu benar-benar sampai sekarang Jakarta itu identik dengan macet dan gedung-gedung. So kalau misalnya ini benar-benar banget. Oke, nanti kita stay di situ Pak ya. Monggo ikutin saya kemari. Nah ini Pak Itam, karena sesuai dengan konten Pak Itam, dapur Nusantara Pak Itam, kita duduknya nggak jauh dari dapur Pak. Oh gitu, dapurnya juga. Ini dapur kita, dapur multifungsi, siapapun bisa masak di sini, yang bisa kuliner, bisa masak-masak, ya di sini udah ready semua. Cuma tinggal kita beli bahan-bahannya, ya langsung mau masak silakan. Silakan Pak Itam, silakan duduk di sana ya. Nah kita setekan dulu kameranya, kita di sini ya. Oke Pak Itam, silakan dinikmati suasana yang ada di sini ya. Siap Pak. Oke, kita ngobrol-ngobrol bisa silaturahim ke sini. Udah lama banget tahunnya itu di online, dan ternyata posisi Pak Ahmad pun di Jakarta ya. Saya mencoba untuk silaturahim lah gitu. Terima kasih ya. Karena kita perkenalan di dunia maya ini kan, kita nggak bisa ketemu secara langsung. Betul. Komunikasi tetap ada, intens gitu kan kalau kita memang aktif di media sosial tersebut ya. Ya syukur-syukur seperti ini, namanya kopi darat gitu kan, ada kesempatan. Karena memang banyak juga rekan-rekan yang untuk para YouTuber di wilayah Jakarta ini pernah mau datang kemari gitu kan, tapi karena kesibukan mereka akhirnya ya masih tertunda gitu kan. Ini saya for first time dong di sini Pak ya. Iya, dan betul. Pas lagi betul. hari Minggu juga, dan ya lagi Pak Ahmad pun juga nggak terlalu banyak sibuk dengan di sini ya, jadi bisa untuk silaturahmi, dan ya tadi pucuk di kita belum tiba. Saya pengen bikin konten di Jakarta Selatan, nggak jauh, dan kebetulan sebenarnya Jakarta Pusat ini Pak, salah satunya ya, karena sebelumnya juga saya pernah lama di sekitar sini yang namanya Masjid Sunda Kelapa, Masjid Cumutia ya. Alhamdulillah dulu tuh sempat pernah lah beberapa kali sering gitu. Nah pas tahu dekat sini ya sekalian gitu. Jadi karena di Jakarta Pak ya, kalau menurut saya pribadi, Pak Itam pribadi, kalau jalan itu memang harus
satu fokus. Jadi misalnya hari ini saya ketemu bapak, ya sudah saya harus fokusin ke bapak gitu. Tapi karena memang tadi masjidnya itu berdekatan, ya sekalian lah tadi saya mau sholat dulu di sana. Ya, intinya kayak nostalgia gitu Pak Komandan. Jadi selama saya di Jakarta ini saya masih baru bikin 2 konten ya di sini ya. Waktu itu explore masalah masjid Mutia. Nah, itu saya explore. Ya. Nah, kebetulan banyak juga yang langsung komentar di itu di konten saya itu. Jarang-jarang sekali yang mulai explore masjid. Coba Pak, explore masjid yang ada di wilayah Jakarta. Tapi saya belum sempat karena terikat dinas di sini. Nah, itu kan. Rencana saya mau ekspor masjid yang ada di Masjid Cut Nadin. Ya, Cut Mutia, kita lurus ke depan itu ada Masjid Cut Nadin. Saya juga belum bisa muter Masjid Cut Nadin ini sejarahnya bagaimana gitu kan. Yang kedua saya bikin konten waktu Olga pagi di daerah Suropati. Mas Warno, wah ini ada youtuber kita nih. Mas Warno ini, wow keren ya. Hadir kembali ya Mas Warno ya. Tadi baru nyampe dari Toksi, nganterin belanja temen juga. Mas. Silakan ambil kopinya Mas, kita ngobrol-ngobrol ringan gitu kan. Ada ini. Lanjut sana. Oke, sorry. Udah nggak apa-apa kita ngobrol gini. Ngobrol. Ngecek AC dulu bentar. Oh gitu ya. Tadi kan baru dibenerin Bang. Oh ya, lanjut aja Mas Warno ya. Kalau masih ada aktivitas yang tadi Mas Warno rekan saya itu youtuber kita juga, tapi posisinya masih pemula. Jadi memang berkreasi lebih Ya, lagi. betul. Sama kita pun juga pemula sebenarnya. Betul. Sama. Kita juga jangan pemula juga gitu kan. Sambil belajar sambil sharing sih, makanya betul. saya datang ke sini pun intinya ya ada ilmu apa nih yang bisa di-sharing karena saya berharap kan setiap YouTuber itu pasti punya trik dan gayanya masing-masing. Terutama saya yang fokus ke makanan, kalau Pak Komandan mungkin punya aura tersendiri gitu kan. Jadi setiap apa yang diinformasikan selamanya itu bermanfaat, insya Allah sangat berguna gitu aja gitu. Kalau saya Pak Itam untuk konten saya memang tidak satu tema, banyak tema. Mungkin Pak Itam sudah melihat sendiri ya. Untuk Bapak melihat, buka aja lah di channel saya itu udah ada berapa video, ada video-video pendek, itu kan detik pun banyak, video panjang pun ada, apalagi yang streaming sekarang 1 jaman lebih lah kali lagi itu ya. Memang saya nggak fokus pada satu konten. Di mana saya melihat ada sesuatu yang bisa saya bikin konten, itu saya buat, gitu ya. Nah, jadi lebih ke kayak konten informatif dan informasi. Betul, informatif. Jadi kan sekarang orang ada tema review, ada tema olahraga, ada tema kuliner dan sebagainya gitu. Kalau saya apa yang muncul ada di ide saya sifat informatif, saya buat. Langsung dibikin. Nah, kalau saya harus fokus satu, kalau sudah mengawalinya dari awal enak Pak ya. Betul. Tapi saya begitu banyak kegiatan karena saya tuh harus bersinergi dengan kedinasan saya Pak. Tapi gitu memang betul sih, memang harus ya mana yang diprioritaskan terlebih dahulu sih seperti itu. Ada juga rekan-rekan yang menyarankan ke saya gitu kan, Bang bikin ini konten apa itu istilahnya tentang latihan-latihan. Kegiatan-kegiatan. Saya nggak berani Pak. Bukannya saya nggak bisa, nggak berani karena kalau masalah kegiatan-kegiatan hal semacam itu, kalau tanpa izin dari pimpinan nggak tidak boleh. Gitu itu karena privasi dari kedinasan Bapak sendiri ya. Kecuali ada video yang memang sudah direkomendasikan turun dari pimpinan, ini boleh nanti mau di-upload, mau di ini promosikan silakan, boleh kayak itu. Kalau sudah ada izin. Tapi kalau kita secara pribadi inisiatif bikin konten lain itu nggak boleh. Hari gitu ya. Karena kita tahu sendiri ya, kita aturan segala macamnya. Aturan ketat yang memang membatasi hal-hal tersebut gitu Pak ya. Oh, sambil diminum ini Pak Itam. Iya. Terima kasih ya Pak. Wah, kayaknya ini minuman enak sekali nih ya. Luar biasa ya. Jadi ya kita pakai kehidupan. Saya ada di Jakarta. Tadi kita sudah ngobrolkan singkat juga di luar. Iya betul tadi di luar tadi. Karena saya ini kurang lebih nanti ada 6 bulan di sini ya. Ada 6 bulan. Maaf ini tabuk aja lah maskernya. Boleh. Kalau saya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Siap, Pak Komandan. Tapi tetap protokol jaga jarak. Siap. Harus. Protokol itu sekarang 3M, sekarang ada ini lagi, ada 4M katanya. Kalau di Lampung ada 1M-nya itu satu. Lupa saya, pokoknya ada 4M Pak ya. Ada 4M ya. Sudah nambah lagi jadi M-nya itu ya. Nah jadi kita memang protokol ini nggak bisa kita apply kan. Betul, karena kondisi sekarang pun ya yang saya lihat memang ya intinya sih kita juga harus jaga jarak dan dalam artian kita juga harus tahu juga kondisi saat ini dan kondisi tubuh kita juga pastinya ya. Karena kalau saya melihat ya Pak Komandan, kondisi Jakarta sekarang pun saya lihat
orang-orang sudah banyak beraktivitas ya, termasuk kita lah pasti punya aktivitasnya gitu ya. Tapi itu tadi dengan menjaga jarak, pakai masker segala macam, mungkin itu ya setidaknya kita bisa terhindar dari penyakit itu ya. Betul, betul. Karena banyak pengalaman sih Pak ya. Alhamdulillah kita jangan minta gitu kan. Ya, Karena kalau orang bilang itu penyakit itu ada nggak ada gitu kan. Betul Tapi kenyataannya kalau sudah kena kita nggak bisa ngomong apa. Ya, Betul, terasa betul. banget. Terasa Ya, banget. betul. Nah tadi Gitu ya. makanya pengalaman sih intinya sih ya kita memang jaga harus ya imun kita lah yang pastinya. Seperti itu. Ya, syukurlah kalau gitulah. Pokoknya apapun yang sudah menjadi proyek, protokol, ketetapan, Kita ikuti. aturan kita ikuti. Betul. Gitu ya. Setuju dengan hal Jadi itu. saya mau ngobrol-ngobrol sedikit nih, mau ingin tahu pengalaman dengan Pak Hitam ini. Sudah di Jakarta terutama di Tangerang Selatan juga berapa tahun ini Pak? Saya sih sebenarnya pindah-pindah sih Pak. Kalau di Ah. Tangerang Selatan sendiri, saya itu lebih fokusnya itu udah kurang lebih 3 tahun, 1 tahun lebih dari 2 tahun. Tapi sebelumnya itu saya di Jakarta. Jakartanya dari tahun 2013. Tapi saya pindah-pindah karena memang Iya. saya bekerja pun pindah-pindah. Maklum Hmm. pekerja swasta Pak. Ya, betul. Nah jadi waktu itu saya sempat pernah tinggal dari 2013 itu, makanya di Menteng sendiri ini memang nggak asing lah nggak ya. asing banget dengan saya karena memang nggak jauh dari tempat tinggal saya sebelumnya. Jadi setelah saya mau cerita dulu, saya Ya. juga kuliahnya di Bandung sebelumnya. Hmm. Nah itu saat saya udah pindah ke Jakarta itu dari tahun 2013. Oh maaf, jadi saya itu dari tahun 2006 Ya. sampai tahun 2009 saya tamat SMP itu udah merantau ke Jakarta Pak Komandan. Oh, Saya dari sekolah mana asalnya dari Pak? Kalimantan Barat, Pontianak. Dari Pontianak ya. Jadi saya itu sekolah di bidang telekomunikasi SMK-nya, dan lalu saya langsung pindah lagi ke Bandung itu saya kuliah di sana dan itu sama dengan bidang saya, dan kebetulan di sana telekomunikasi juga. Nah, sampai akhirnya kalau ditanya saya berapa lama di Jakarta, ya kalau saya hitungan dari 2006 2009 berarti 3 tahun. Terus dari kuliah pindah lagi ke Jakarta 2013 sampai sekarang, ya kurang lebih itu udah sampai berapa tahun tuh ya, 10 lebih 11 kali ada ya. Tahunan Iya ya. betul. Ya itu tadi udah tahu bagaimana kondisinya, ya intinya tadi kan secara anak rantau saya cuma berusaha berprinsip sesuatu yang baik itu akan datang yang baik Pak. Makanya saya lebih kalau ketemu sama orang ya kita juga melihat dari lingkungannya, bagaimana saya beradaptasi seperti itu sih Pak. Jadi kalau untuk keluarga, saudara-saudara, apa memang ada juga di Jakarta atau gimana ini? Kebetulan sih ya ini sharing aja, dan kebetulan kalau kami ya, saya tuh punya abang tinggalnya di Depok. Terus adik saya juga kuliahnya di Bandung, posisi di Bandung, dan adik saya yang sudah bekerja ada di Kalimantan. Jadi kita tuh berpencar, anak-anak dari orang tua itu merantau semua gitu, sekolahnya di Jawa walaupun kita orang seberang gitu ya. Memang tapi orang tua berprinsip seperti ini Pak. Ya jadilah anak yang mandiri gitu, karena memang saya selama kecil memang sudah dibuat mandiri sama orang tua gitu. Jadi kita itu ya udah sekolah ya sebagaimana mestinya lah gitu, dapat ilmu yang baik, dan setelah kita dapat ilmu apa yang bisa kita aplikasikan ke masyarakat gitu. Jadi rata-rata sih untuk saat ini keluarga ada yang Jabodetabek, tapi keluarga yang belah bapak ibu pun juga ada seperti itu. Jadi memang di rantau pun kita tidak sendiri, tapi sebenarnya sih keluarga yang paling dekat itu ya tetangga kita itu sih menurut Pak Hitam, karena Pak Hitam juga merasakan gitu. Yang lebih menolong kita, yang lebih dekat itu tetangga, terutama ibu kos. Saya ngekos sudah bertahun-tahun sampai akhirnya punya ibu kontrakan. Itu sih Pak Komandan. Mantap sekali ya. Ini adalah Pak Hitam ya, Dapur Nusantara Pak Hitam. Jadi dia dari Kalimantan Barat ya, dari Pontianak. Betul, Pontianak. Jadi dia istilahnya di sini ya kalau kita bilang merantau ya, merantau sambil bekerja. Untuk keluarga besar, orang tua mungkin masih di Pontianak Ya, ya. Bapak Ibu di Kalimantan. Ada di Kalimantan. Berarti untuk saudara-saudara ada sebagian di sini. Jadi dia bilang hidupnya nggak sendiri sini. Jadi masih ada keluarga, dan orang yang paling dekat dengan dia adalah tetangganya. Betul. Tetangga itu memang orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga yang baik ya. Tapi kalau tetangga yang usil, itu saya nggak mau berkomentar tentang masalah itu ya. Saya cuma berprinsip gitu aja Pak. Ada peribahasa di mana bumi dipijak, Ya, itu lagi dijunjung. Itu aja prinsip saya, dan yang pastinya orang tua dan bapak ibu ngasih tahu ya ingat sama yang di atas, seperti itu sih. Untuk di dunia per YouTube kan udah jalan berapa tahun ini? Apa bisa dikonfirmasi lah sama rekan-rekan lagi gitu kan? Ya, jadi teman-teman, ini mungkin sebelum saya menjelaskan di YouTube sendiri, sebenarnya itu ya mungkin kebanyakan
ini orang teknik ya, kebetulan saya fokusnya di teknik elektro, kok bisa jadi YouTube gitu. Kalau dari jumlah saya berapa lamanya, kalau punya channel sendiri saya itu udah dari zaman kuliah. Ya, betul. Hanya untuk ya udah waktu itu punya YouTube, tapi saya tidak membuat konten. Tapi benar-benar aktif itu sebenarnya tuh iseng, betul bisa dibilang iseng iya, tapi setelah ada efek yang membuat wah ternyata banyak penggemar gitu Pak Komandan. Kenapa? Karena bidang saya itu agak melenceng gitu. Kenapa ya? Orang yang biasa megang solder segala macam tiba-tiba megang apa? Masak gitu, iya. Nah, jadi saya ya memang sih orang tua berpikirnya gini. Waktu ini konten saya bikin setelah pas waktu masa pandemi gini Pak. Jadi orang tua melarang saya untuk, bukan melarang untuk ketemu orang ya, dalam artian meminimal untuk keluar rumah gitu ya. Lebih baik kita buat masak sendiri. Jadi konten yang saya bikin itu benar-benar yang saya masak dan yang saya makan dan yang saya bikin sendiri, karena memang ya sudah, yang tadinya saya tinggal sama adik tadinya ya. Ternyata adik nggak jadi untuk sekolah, kan kebetulan sekolah di UI ya. Dan tadinya mau tinggal bareng sama saya, kebetulan saya tinggal sama adik, dan karena belum bisa tatap muka, jadi dia online. Nah, makanya tinggalnya di Bandung. Nah, dari situ tuh ya sudah, berarti saya harus mandiri. Nah, prinsip mandiri itu kembali lagi dengan prinsip saya harus mandiri, benar. Segala sesuatu yang apa saya lakukan yang benar-benar harus mandiri. Do the best aja. Nah, ya udah saya lakukan gitu Pak Komandan. Jadi kurang lebih sampai sekarang ya, bulan Februari itu kurang lebih saya itu 8 bulanan, 7 sampai 8 bulanan. Itu aktifnya. Aktifnya, dan itu benar-benar di channel saya dan Nusantara Pak Hitam gitu. Sangat luar biasa menginspirasi ya. Jadi memang punya channel sudah lama. Seperti saya juga sudah punya channel itu lama. Cuma untuk mengaktifkan channel itu, untuk membuat konten dan sebagainya, memang kita masih berpikir apa yang bisa kita jual. Nah, gitu kan. Nah, jadi dia Pak Hitam ini sudah 8 bulan ya. Jadi kalau saya juga sudah mengaktifkan channel saya itu dari tahun 2020. Tapi karena banyak terimbas karena saya banyak mengutamakan dinas waktu itu, akhirnya ya bolong-bolong juga ya. Ya betul. Jadi sekarang udah ngomong-ngomong udah di ini Pak ya, udah di monet lah ya. Ya alhamdulillah ya, intinya tadi perjuangan, intinya sih saya prinsip gitu. Awalnya kita iseng, ternyata banyak yang mengikuti, dalam artian mungkin ada yang beda gitu. Itu sih prinsipnya, dan sampai akhirnya ya saya mencoba untuk intens sih Pak Komandan. Kenapa? Dengan intensnya kita ya ternyata sesuatu yang saya informasikan itu bermanfaat buat terutama yang penggemar saya itu banyaknya ibu-ibu gitu. Betul. Tapi saat saya mau ketemuin, kadang ibu-ibunya tuh nggak mau. Jadi pas waktu sekarang ya sudah, saya punya temanya itu kan tadi masa-masa review UMKM Indonesia, dan nantinya saya akan ada live, karena saya tuh ternyata ya bukannya mau gaya-gayakan, tapi memang betul saya suka nyanyi. Jadi zaman saya kuliah Pak Komandan, saya tuh suka iseng. Iseng bukan iseng dalam artian yang tidak baik ya, bermanfaat insya Allah. Jadi pas waktu mau ngerjain tugas akhir untuk lulus kuliah, saya itu ikut Indonesian Idol di Bandung. Keren, pernah ikut Indonesian Idol ya? Tapi gagal. Nah jadinya nantinya nextnya itu akan bikin konten yang ya walaupun nggak bagus-bagus amat dengan nyanyinya, tapi setidaknya saya bisa bersapa lah gitu sama teman-teman. Jadi saya akan bikin konten saya tuh yang seperti itu nantinya. Tapi tetap orang akan tahu Pak Hitam itu adalah tukang masak, tukang makan, udah itu aja. Kan dulu kan. Tadi masalah Indonesian Idol ini menarik Jadi saya mau tahu nih, tahun kapan ikut Indonesian Idol ini? Mungkin bisa dikasih tahu ke pemirsa juga ini. Jadi kan iseng ya. Jadi waktu itu saya mau lulus, mau sidang kalau nggak salah itu 2012 sidang. Saya kuliah di Bandung. Nah waktu itu tidak ada kuliah Pak Komandan. Jadi saya lebih fokus ngerjain alat karena memang itu ya. Dan waktu itu buka internet, kan udah mulai rame ya internet ya zaman waktu itu, dan itu ada informasi pembukaan untuk audisi Bandung, dan itu di ITB. Nah itu nggak jauh dari tempat tinggal saya. Ya udah, saya daftar aja. Ya namanya yang daftar ribuan, tapi saya cuma berkuliah segini. Saya ikut audisi. Ya Pak Komandan pasti tahu, pasti saya gagal. Ya benar ya, intinya kan tadi memang pengen tahu gimana sih seperti apa, kan kita tahunya nonton di TV. Betul. Nah waktu ada kesempatan ya saya adalah tipikal orang yang ada sesuatu yang bisa kita lakukan, ya why not gitu Pak Komandan. Saya coba, ya ternyata ya benar. Wah ternyata seperti ini. Lama saya nunggunya sampai akhirnya majulah saya sebagai seorang audisi gitu kan. 10 orang gitu. Ternyata 10-10-nya langsung dibilang Anda gagal. Tapi
Tapi belum rezeki ya. Belum rezeki, tapi memang ya intinya saya dapat pengalaman. Pengalaman, Sebenarnya betul. itu pengalaman yang nggak segala gitu. Seperti itu. Wow, luar biasa, luar biasa. Berarti sudah pernah mengikuti audisi di tahun 2012 ya untuk di Masih wilayah Bandung ya. muda-mudanya dan ibarat kata masih kayak gak punya malu, mau apa ya sudah ikut selama itu benar-benar bermanfaat. Intinya pengalaman itu ya udah saya lakukan. Nah ini masalah lagunya diandalkan waktu itu, lagu andalannya apa waktu ya. itu? Jadi waktu itu kan memang kebetulan ya namanya saya itu tipikal orang yang lebih ngelihat mana nih yang lebih rame dan memang kan tergantung karakter suara aja ya. Iya, betul. Suara. Yang intinya memang saya memang dari zaman SMK itu juga suka nyanyi, Pak. Saya tim vokal nasyid dulunya. Oh, pernah ikut nasyid? Iya. Oke. Ya udah waktu itu vakum di Bandung ya namanya juga tadi iseng tadi. Pokoknya semua itu dari iseng tapi yang bermanfaat insyaallah. Ya udah, saya nyoba lagu. Ada band itu kan lagi rame-ramenya ya terkenalnya. Nah, intinya sih kalau misalnya waktu itu kalau saya nggak salah ya, saya itu nyanyiin yang terbaik bagimu karena saya tahu ya itu kan ada effortnya dan lagu itu bener-bener ada apa ya sih semacam kayak bener-bener menjiwai banget karena memang itu kan tentang orang tua sih. Betul. Nah jadi waktu itu memang kondisi saya semua kakak adik itu merantau kita sendiri ya saya coba nyanyi itu Pak Komandan ternyata gagal ya sudah. Seperti itu sih ceritanya. Keren. Jadi itu cerita lama ya karena sekarang orang tahu ya udah. Tapi nggak apa-apa kita sedikit menginformasikan gitu ya. Jadi kan memang pastinya. untuk menuju suatu kesuksesan itu kita banyak usaha yang harus kita lewati ya. Betul, Jangan hanya satu item yang harus kita ambil. Berbanyak item yang kita kejar, kita coba. Mungkin dari beberapa item itu nanti itu adalah rezeki kita. Betul, ya. setuju saya Pak. Luar biasa sekali Pak. Kalau untuk pendalaman lagu cuma belajar biasa-biasa aja biasa ya. Jadi ya karena memang suka nyanyi aja sih sebenarnya nyanyi yang biasa tapi sebenarnya itu saya punya prinsip gini kalau ada kesempatan kenapa tidak waktu itu benar-benar ya kondisi saya nggak terlalu sibuk maksudnya udah nggak ada kuliah lagi tinggal ngerjain tugas akhir ya sudah dari pagi ternyata nyanyinya sore jadi kan benar-benar gitu tapi ya banyak sih yang ngomong ngapain sih gitu nggak ada kepentingan dalam artian ya intinya saya tadi cari pengalaman sih Pak Komandan ya sudah saya ikutin ya alhamdulillah ya itulah pengalaman sampai akhirnya saya pernah bukan diejek ya kayak di jazz wah artis Indonesia aja gagal katanya digituin sama teman-teman saya dia gitu tapi ya sama biasa aja pengalaman tapi itu pengalaman itu kan dulu berharga kalau kata orang bilang semacam itu Pak ya kembali masalah food blogger nih ya jadi Pak Itam ini sudah dimonetisasi berarti dia sudah dapat royalti dengan ini yang lumayan ya alhamdulillah berarti kan usaha kerja dari bawah bagaimana dia merayap dulu dari merayap dia merangkak dan sampai berdiri butuh perjuangan yang berdarah-darah luar biasa sekali ya dari sini sudah dapat banyak pengalaman dia juga nanti bisa menularkan pengalaman beliau ini ya untuk kepada rekan-rekan ya yang pastinya benar sih kalau tadi ngomong masalah YouTube yang intinya saya juga pun sebelum saya sampai ke Monet mungkin itu adalah orang yang akan dicari-cari dari YouTuber ya Pak Komandan ya. Itu adalah poin penting di saat ibarat kata kita udah benar-benar sebagai YouTuber yang sudah official. Nah tapi perjuangan baru itu ada dari situ ya. Kita mau fokus lagi ya itulah nanti benar-benar yang kata orang-orang itu ya intinya karena kita bukan artis tetaplah berkreasi prinsipnya itu sih. Ya, jadi dia kontennya lebih banyak di masalah kuliner ya, betul. Kuliner makanan karena biasanya masalah kuliner ini banyak dikuasai oleh emak-emak ya kalau ibu-ibu ini khususnya ya kaum hawa tapi dia sudah berkecimpung di sana dia belajar dan otodidak juga mungkin saya otodidak karena sebelumnya memang kalau Pak Komandan pasti tahu ya sepastinya ya mandiri tadi sebenarnya saya mulai masak-masak itu pun semenjak saya ngontrak bukan ngekos tapi saya memang anak gunung suka naik gunung jadi suka masak-masak ya itu dari situ sebenarnya saya pun belajar juga jadi sambil ngelihat referensi lah gitu padahal ya intinya mau mencoba sih. Jadi kalau untuk berkecimpung di tema kuliner ya seorang food blogger ini pasti urusannya penggemarnya adalah ibu-ibu ya kaum hawa jadi dia nanti harus bisa mengkondisikan posisi dia ini
kalau sama ibu-ibu jadi ibu-ibu sekarang dia. Harusnya paham itu. Ya, harus cipta kondisi. Oh ya. Harus cipta kondisi. Betul. Dimana kita ada ikut komunitas. Kalau itu komunitas itu isinya adalah kaum hawa perempuan, otomatis kita akan menjiwai ini komunitas tersebut. Tapi kita tidak harus berubah menjadi ibu-ibu. Betul. Yang jelas minimal ilmunya. Ilmu. Jadi Ya. saya itu juga kebetulan ada pasti kita ya Pak Komandan juga pasti tahu setiap YouTube apa yang kita komitmen di bidang apa akan punya komunitas ya. Iya, Nah betul. saya juga ada juga sih di media sosial, tapi saya rata-rata bukannya apa, kita itu yang namanya di media sosial kan nggak kenal. Nah sampai saat ini aja yang tadinya saya nggak kenal Pak Komandan bisa kenal, alhamdulillah. Itulah prinsip saya itu silaturahim selama itu baik, bermanfaat, ya insya Allah sesuatu yang baik itu akan datang. Amin. Yang bermanfaat sih Ya. untuk Pak Komandan. Kalau ini kembali ke pribadi saya ini sebenarnya dulu pernah jadi chef. Oh. Waktu masih sipil saya bukan chef profesional bukan, tapi saya belajar juga secara otodidak. Jadi saya istilahnya waktu masih sekolah, waktu masih ikut orang tua, jadi saya sudah senang masak-masak. Ya, Oke. masak apa, masak model apapun saya siap. Betul. Saya nggak bisa secara langsung saya tanya, nggak bisa saya tanya ke orangnya, nggak ada ininya orangnya, saya tanya ke buku. Kalau zaman dulu kan belum ada Google, belum iya. ada internet, Jadi langsung buka langsung buku. ya, Ya, jadi kita beli buku resep. Buku resep itu Pak Komandan. Kita buka cara bikin kuliner ini A, B, C, D. Akhirnya saya pelajari, akhirnya saya bisa. Dan ini adalah pengalaman juga saya waktu penugasan di Aceh tahun 2003-2004 itu ini ya, Pak Hitam. Jadi itu di pos itu isinya orang 12. Di sana kan cowok semua itu Pak ini Pak Hitam ya. Jadi rata-rata nggak bisa masak dia. Jadi tahu saya bisa bikin olah-olahan, akhirnya saya jadi tukang masak di pos itu kan. Jadi sama dalam pos saya dibilang, Om Rijam, nah sekarang ini aja yang masak. Akhirnya tantangan buat saya. Tantangan, challenge ya Pak. Ya betul, challenge. Akhirnya saya buka kembali ya, saya ingat-ingat kembali pengalaman saya yang jadi chef waktu masih sipil. Nah kebetulan saya ini Pak Hitam, saya punya cewek waktu itu, cewek saya juga pintar masak. Oh. Jadi saya nggak bisa masak tapi sudah ada HP poliponik gitu ya. Apa poliponik? Ya, pakai HP poliponik. Ya betul lah itu. Jadi kalau saya nggak bisa bumbunya agak lupa, saya telepon nih cewek saya gitu kan, tak bilang deh, ini bumbu ini masaknya apa aja. Langsung dikasih tahu, ini bumbunya saya catat. Begitu langsung saya buat, saya olah, kita buatkan makanan, hasilnya top. Benar. Makanya sampai saya masih ingat, begitu saya pindah ke Lampung, dinas di Lampung, di situ saya sempat juga berkecimpung di dunia kopi. Oh, jadi sempat masak-masak juga. Nah, Iya. bentar ya. Jadi saya itu kenapa food vlogger bisa ketemu sama Pak TNI? Mungkin teman-teman pasti bingung. Karena memang waktu itu saya ngelihat, saya punya teman YouTube juga yang tersinkron dengan Pak Komandan. Nah, waktu itu saya ngeliat, wah benar di channelnya itu juga ada masak-masak. Nah, dari situlah saya ketemu dengan Pak Komandan. Itu awal muasal dan sampai akhirnya kita ketemu ya Pak ya, sekarang betul. gitu. Jadi saya ini cerita pengalaman sedikit ya. Boleh. Kita saling sharing. Oke. Terus segala macam. Jadi waktu saya pulang dari Aceh, penugasan saya pindah ke Batalion Infanteri 9 Marinir. Waktu itu saya pernah menjadi bukan kepala koki ya, saya bagian ininya asistennya, asisten koki waktu itu ya. Oh, asisten. Saya sempat suruh belajar. Ada dari kita dari tim Marinir, ya itu datang ke Lampung. Jadi dia mengajari kita itu namanya kalau belajar militer itu apa yang dikasih hari itu terjadi. Namanya dikarbit. Nah, situ ya. Jadi kita cuma dikasih ilmu itu 1 minggu. Harus bisa masak menu A, B, C, D banyak ya. Bikin rawon, langsung bikin sop, kayak sayur soto. Itu makanan yang benar-benar kita Pak Komandan bikin untuk teman-teman dari. Iya, untuk para prajurit. Oh. Untuk para prajurit waktu itu ya. Jadi bahan-bahannya sudah dikasih tahu, bumbunya sudah dikasih tahu. Kita cuma di drill itu cuma 1 minggu, habis itu dilepas. Mereka pulang ke Jakarta. Saya bingung itu Pak ini Pak Hitam ya. Wah, langsung ditinggal orang itu karena itu master semua, master semuanya kan. Ya betul ya. Masak-masak ya. Nah itu kita harus bisa masak dalam kondisi kita belum mampu, harus bisa. Akhirnya saya kembali berpikir, oh iya waktu itu internet sudah ada. Oh sudah. Sudah ada dari dulu. Nah sudah ada HP. Bukan poliponik, apa yang sekarang ini? 1600 kali ya. Ya, itu lah. Kita udah bisa Udah bisa internet udah saja. internetan waktu itu ya. Kita Kalau nggak buka salah di sana. itu Telkomnet instan mungkin Betul, kali ya. betul Karena itu sekali. bidang saya. Nah, setelah itu baru kita perdalam. Wah, rupanya begini ya, jadi kopi. Pernah saya jadi kopi memang gitu. Tapi nggak terlalu lama. Habis itu saya fokus lagi ke lapangan, kayak di
bagian garda depan ya istilahnya pasukan tempurnya gitu kan. Akhirnya saya tinggalkan ke basic. Saya pernah walaupun nggak lama pernah merasakan dunia kopi itu Ya, ya. pengalaman tadi Pak. Iya, pengalaman. Makanya saya kalau sama keluarga, kalau saya lagi keluar-keluar sama anak, istri saya ini ke kota Tanjung Karang, itu sering tak ajak ke makan ke tempat kuliner Kuliner, ya. Malang sana. Banyak sekali tempat kuliner di Bandar Lampung itu ya. Bandar Lampung ya. Kadang istri saya kasih informasi, Mas, di Bandar Lampung ada rawon yang enak. Wih. Padahal cita rasa mulut saya ini udah paham Iya. masakan enak dan nggak enak. Oh gitu, Udah karena pengen tadi apa? ya benar-benar Bener. orang koki tadi itu. Nah, karena ada basicnya. Basicnya. Langsung diajak, kebetulan itu ada tempat rawon kata istri saya itu enak sekali. Jadi tepatnya itu ada di depan rumah sakit Bumi Waras. Jadi seberang jalan di situ ada rawon, katanya enak. Saya masuk di sana, langsung disajikan dalam satu porsi makan keluarga saya rasa. Rasanya ambiar. Oh iya. Kalau menurut saya ambiar. Oh gitu. Tak Jadi bilang. bumbu-bumbunya tuh gak Nggak terasa, kurang. kurang ya. Ya, jadi dari rempah-rempahnya itu, bumbu rempah-rempahnya itu kurang mengena. Jadi kalau di mulut kita, di lidah kita kurang menendang. Betul. Ngomong-ngomong soto, tahu nggak sih tadi sebelum saya kesini Pak Komandan, saya tuh Hmm. nge-review makanan bener-bener yang namanya soto Nandar dan itu bener-bener enak banget di Tebet. Hmm. Wah tadi mungkin belum kesempatan ya, mungkin Ya. next time mungkin. Dan itu bener-bener Pak Itam lakuin selama Pak Itam dulu tinggal di Jakarta Selatan ya, nggak jauh dari itu hampir dalam 1 minggu 2-3 kali selalu ke sana dan sampai akhirnya makanya tadi kayak nostalgia dan silaturahim gitu ketemu sama ownernya dan benar-benar rasanya itu masih sama. Wajib buat sobat Pak Itam dan sobat Pak Komandan ya, Pak Ahmad Rizal. Saya manggilnya Pak Komandan Ahmad Rizal. Ada tempat yang itu benar-benar enak kuliner di Tebet. Wajib banget yang namanya coba. Nah, ini kembali lagi masalah rawon itu ya. Setelah saya coba, saya tapi nggak ngomong sama istri saya waktu itu. Enak gak enak di tempat. Sama kalau saya ngomong di sana orang ramai nanti kedengeran. Nanti kan gak enak ya. Nah, habis ini saya pulang berkendara, bawa mobil pulang. Tak bilang, katamu enak. Itu belum enak kata saya. Nanti kamu saya ajak tempat orang jual rawon ini asli orang dari Jawa Timur. Karena rawon kan dari Jawa Timur. Jawa Timur betul. Nah, Dan itu ini memang dia ahli di bidangnya kuliner rawon. Ajak Pak Tony. Ya, apa itu Pak Itam ya. Tempatnya tidak jauh dari pom bensin yang ada di Kota Teluk Betung. Betul. Tempatnya enggak tempatnya strategis, tapi untuk ininya bangunan sederhana sekali. Ya. Saya ajak pulang parkir mobil di situ, kita bawa masuk. Kamu nikmati, kamu rasakan coba rawon ini. Bumbunya kental, pokoknya itu rempahnya terasa, hitamnya kelihatan. Begitu dirasa sama istri saya, gimana? Jauh beda kan? Betul kan? Kalau kamu bilang itu enak, lidah saya lebih tahu enak tahu dan lagi enak. ya, dan itu benar-benar enak. Nah betul. Iya. Dia bilang ada soto enak kata dia. Oke, yuk kita ini kita ke sana kuliner sana. Tak ajak. Kata istri saya, masih kurang. Tak ajak kembali tempat soto yang enak di Bandar Lampung, baru dia tahu. Kata sini. Jadi kalau bilang masalah masakan, makanan, kalau lidah saya ini memang sudah terbiasa. Terbiasa tadi ya. Iya, terbiasa untuk masalah kuliner enak gak enak gitu kan. Nah, di situ. Memang kalau untuk masalah makanan saya tuh untuk kuliner saya tuh hobi mie, Pak. Mie. Iya, mie. Ya. Berarti nanti pas banget ya. Saya menu dalam bentuk apapun namanya mie paling saya suka. Iya. Ya, mie mau dibentuk apapun, mie kuning, mie putih, ya, mie Aceh dan mie segalanya. Iya. Produk mie yang masih bahan mau dibuat apa aja saya suka. Itu kalau saya mie. Mie instan saya suka, tapi kalau untuk mie instan saya istilahnya jangan sering-sering. Betul, itu setuju banget. Makanya kalau misalnya namanya mie yang olahan yang tadi Pak Komandan bilang itu oke. Makanya saya lebih ke kontennya itu ya mie ayam, mie Aceh juga ada, tapi sekarang lebih intensnya mie ayam. Gitu ya? Nanti kita coba makan kan posisinya nggak jauh dari sini, ada mie blow on nanti. Oke, coba nanti kita nikmati. Ini saya juga menarik juga di mie blow on ini kan, karena baru denger juga di sini gitu kan. Betul. Siapa tahu nanti ada istilahnya pengalaman indah di situ nanti. Betul. Ya. Kita coba bagaimana rasa dan yang pastinya Pak Etang udah ngelihat informasi itu bahwa banyak food vlogger dan ya intinya orang-orang Jabodetabek makan di sana. Dan lebih apa? Dia itu bukanya jam 5 sampai malam. Jarang-jarang mie ayam itu bukanya sore dan tutupnya jam 12 malam. Pengalaman Pak Etang biasanya sih untuk sarapan pagi. Nah, ini untuk sarapan malam. Nanti kita coba berarti. Nah, jadi ini ada istilahnya ajakan yang sangat menarik ya dari Pak Itam. Nanti kita coba kuliner di mie ayam blow on ya. Kalau orang bilang untuk wilayah sini Menteng namanya Oon. Tadi sudah disampaikan waktu kita ngobrol di depan, kata Pak Itam tadi sudah dilihat di deskripsinya itu bahwa
pemiliknya ini orang yang tidak tamat sekolah ya? Iya betul, infonya seperti itu. Betul, Tapi ya? nanti kita bisa tanya lagi dengan si penjualnya. Karena iya. Pak Itam kan dapat informasinya dari YouTube juga. Oh, Nah gitu nanti ya? benar-benar kita yang langsung eksekusi di sana gitu. Oke, mantul kali ya, betul ya. Nah ini memang pertemuan kita ini kayaknya chemistry-nya cocok sekali kayaknya ini ya. Ini Pak Itam hobi kuliner, saya juga hobi kuliner. Basic saya memang militer, tapi saya memang dulu pernah jadi koki. Jadi saya tahu, saya paham tentang masalah kuliner. Cuma sekarang saya tidak memperdalam hal tersebut, tapi seandainya kalau saya mampu dipaksakan kembali ke dunia kuliner ya mungkin saya masih mampu. Ya, ilmu saya masih ada. Ya, basic yang ada pun ya segala sesuatu itu yang memang kita tekunin pasti bisa ya Pak. Betul ya. Makanya sering begini Pak Itam, kalau saya di rumah, saya tuh sering istri saya itu nggak pede dengan masakan dia sendiri. Oh gitu. Nggak pede. Kadang saya nggak pernah menilai masakan istri saya. Setiap masakan istri saya selalu enak ya. Selalu enak. Tapi kalau tak merasakan gitu kan ada sesuatu yang kurang. Iya. Tapi kalau tak bilang, dia nggak marah sih saya Pak Itam. Gitu. Ya, tak bilang ini kurang ini. Coba jadi nanti sharing ubah. dong jadinya Iya. ya. Betul. Karena istri saya bikin makanan Pak ya, tapi saya bikin olahan kuliner gitu kan. Sebelum ini dijual, sebelum ini dikasihkan sama orang, disajikan, dia tanyakan saya dulu. Nah, Mas coba dicicip dulu. Ada sip. Ini kurang ini tambahin dulu. Nah, ditambahin sama dia. Begitu nanti ini udah disajikan, orang akan merasakan enak kata dia. Nah, terus saya bilang, gimana pendapat orang dia? Ada perubahan rasanya. Harus itu. Ya kebetulan juga Pak Itam, saya ini ada usaha kecil-kecilan di Lampung. Saya punya jual gorengan Pak Itam. Ya, jadi jual gorengan tapi nggak seluruhnya di situ gorengan semua, ada kebebasannya juga. Macam-macam ya. Macam-macam. Makanan ringan juga. Ya makanan ringan juga ada di situ. Jadi ide awal saya pertama buka gorengan itu karena begini Pak Itam ya. Karena melihat ini perkembangan di daerah saya itu kayaknya jual gorengan ini nggak putus. Karena saya dicari. Saya melihat di sebelah saya ini jaraknya kurang lebih ada 200 medan, kalau medan 9 meter ya. 200 medan dari tempat saya usaha ini ada orang jual tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Jadi depan pas Indomaret. Jadi larisnya minta ampun, nggak putus-putus. Daya beli di sana sangat tinggi sekali tentang gorengan. Karena itu makanan Indonesia banget kali. Betul. Dan orang selalu mencari dan itu mungkin lebih simpel. Dan di saat orang lapar udah tinggal beli gorengan, ibarat kata kita kayak mengganjal perut kali ya. Dan mungkin ya tadi orang banyak belanja mungkin ya. Betul. Nah, jadi saya berpikiran begini, saya ngomong sama istri saya. Ini orang jual gorengan kok laris terus, saya bilang gitu kan. Lidah orang sini senang sekali dengan gorengan, saya bilang gitu kan. Habis itu saya berpikir begini, coba kita nitip gorengan sama yang punya itu Pak. Gitu ya? Bukan, yang punya penjual, yang punya lapak gorengan tahu Sumedang. Saya bilang begini, sama yang punya itu kan, Pak saya bisa nitip gorengan nggak? Oh boleh Mas, boleh. Nah, gorengan pertama yang saya titip adalah risol. Risol ya, betul. Risol sama piscok. Pisang coklat. Jadi dua yang saya titipkan sama tukang gorengan tahu Sumedang, piscok. Ya, jadi saya nitip itu untuk piscok 100 biji. 100. Untuk risolnya 100 biji. Ya, dari situ pokoknya bagi hasil gitu ya. Habis itu saya bilang sama my wife, istri saya bilang kalau kita nggak ada usaha, kita cuma mengandalkan nitip, ya hasilnya segini aja. Coba bagaimana caranya kita bikin usaha sendiri tapi jaraknya nggak terlalu dekat dengan tempat yang tadi. Nah, kebetulan Pak di depan ada pertigaan tempat di Bank BRI di tempat saya sana itu tempatnya cocok sekali. Saya sewa, saya beli gerobak, ya gerobak gorengan itu panjang 100, panjangnya sama 1 meter 60, lebar 90, lebar besar itu kan. Habis itu saya beli 2 gerobak, saya ngomong sama istri saya. Jadi pertama istri saya sempat hal ini agak pesimis. Dia bilang sama saya begini, apa nanti kita usaha gorengan ini laku? Saya bilang saya tepuk dadanya, ini punggungnya gitu kan. Dek, jangan ngomong kayak gitu. Ya, ibarat kita mau usaha, ibarat kita mau berlayar, jangan takut gelombang. Hadapi. Itu prinsip Pak TNI berarti. Ya betul. Betul ya. Ya memang harus dilakoni gitu. Kita harus lakoni. Kalau prinsip saya semacam itu, jiwa saya semacam itu. Apapun yang ada di depan mata saya tak hadapi. Dihadapi ya. Ya, kalau saya posisi saya benar, saya akan hadapi. Betul. Ini usaha.
nama saya itu fluktuatif. Ya, kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Saya bilang gitu, jangan takut rugi. Rugi untung itu sudah menjadi hal biasa dalam usaha. Karena sama istri saya juga Pak Itam ya. Artinya rezeki itu udah ada aja ya. Ada aja. Betul. Begitu saya buka pertama Pak Itam, pertama saya buka hari itu sisa gorengan sampai separuh Pak. Nggak laku. Enggak laku. Sedih saya. Saya tungguin dari gorengan itu saya buka pagi. Saya buka pagi sampai jam 12 malam. Sampai istri saya deret di pundak saya sambil dia sedih. Mas, kok nggak habis ini? Udah, ini kan pertama. Saya bilang, untung ruginya ini masih panjang, bukan di sini. Ada tempat lain mungkin ya. Nah, gitu. betul. Jadi dalam 1 minggu saya ikut Pak nungguin Pak Itam. Tempat gorengan sebelum saya kasihkan ke orang dalam artian pembantu untuk nungguin itu ya. Bekerja di sana. Ya, bekerja di sana. Nah, jadi selama pengalaman saya menunggu gorengan sama istri saya 3 kali Pak dalam 1 minggu itu Pak Itam nggak laku, sisa banyak, sedih rasanya. Jangan pun balik modal pun tak. Akhirnya kita torok rugi ya kita nampung lagi. Ini namanya usaha. Usaha dan perjuangan sih. Ya betul. Ya. Makanya basic saya pun sebenarnya kalau mau sharing, saya juga zaman kuliah itu jualan Pak. Tapi ya ujung-ujungnya rugi. Tapi saya punya teman yang benar-benar dia usaha Pak, dan sekarang itu udah wow banget ya. Intinya tadi konsisten sih benar. Betul ya. Jadi kita sedikit ngobrol di luar pembahasan YouTube ini kayaknya. Karena tadi kan kita silaturahim, apa yang bisa di sharing bermanfaat ya. Makanya tadi saya bilang udah ngomongin masalah, berarti Pak Komandan ini visioner banget loh. Mulai dari dinasnya NKRI ya, kita lihat, terus jualan ya, dan terakhir YouTuber juga nih. Nah, karena YouTuber ini investasi ke depan ya, semoga ke depannya channel kita, channel saya Pak Itam dan Pak Komandan ya menanjak ya. Itu harapan Pak ya. Harapan. Ya, memang saya udah bilang sama istri saya memang dinas aktif di TNI, dalam artian saya sudah punya gaji, saya sudah punya tunjangan, sudah lebih dari cukup. Ya. Kalau untuk masalah YouTuber, saya intinya itu adalah aset ke depan. Betul. Mas Ibran. Mudah-mudahan dengan apa yang saya aplikasikan, saya wujudkan di dunia per-YouTubean ini, kalau memang rezeki saya dari sana, ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah betul. Nah, itu nanti. Ya, makanya banyak komunitas, alhamdulillah ya, banyak betul. teman. Banyak teman gitu. Ada itu. Selama itu benar-benar positif, bermanfaat, ya kenapa tidak kita Betul. sharing gitu. Sukses bersama ya dalam YouTube Indonesia. Oke. Jadi nanti kita rencana mau geser ke mana? Nanti Pak, infonya belum itu jam 5. Jadi kondisi sekarang ini kan ya kita mungkin asaran dulu, Ya, nanti dulu ya. diskusi sebentar, nanti mungkin ya kita bisa kesana nanti untuk reviewnya. Oke. Ini ada oleh-oleh juga dari saya. Wah, nanti bisa dipakai. siap, terima Bisa kasih dicek. Pak Komandan. Saya Ya. juga punya hadiah dan kebetulan ya teman-teman ini adalah baju dari yang biasa saya pakai. Jadi saya itu juga punya keinginan gitu loh. Jadi memang setiap teman-teman subscriber saya sendiri yang seling mensupport ya, termasuk Pak Komandan ini yang selalu aktif banget gitu. Yang intinya sama-sama pemula yang sama berjuang. Jadi alhamdulillah sampai saat ini saya sudah di Monet dan official ya, saya memberi apresiasi gitu sama teman-teman. Dan kebetulan di bulan Februari ini ada 4 orang. Salah satunya itu adalah 2 orang subscriber saya dan 2 orang itu adalah owner yang biasa saya review. Oke Pak Komandan, ini adalah kaos yang saya pakai juga dan ini benar-benar limited. Jadi benar-benar yang saya biasa pakai gitu. Yang saya pakai untuk syuting gitu. Jadi orang-orang nggak ada. Jadi ya mungkin ini ya salam silaturahim dan persaudaraan juga ya di YouTube kita. Jadi Pak Itam coba untuk memberi ya bisa dibilang ini adalah hadiah gitu. Mungkin bisa diterima Pak Komandan. Terima kasih banyak ya buat Dapur Nusantara Pak Itam dapat giveaway. Ini kaos, ini salah satunya sudah dipakai. Nanti coba saya pakai ya. Dapur ini, kaos ini luar biasa sekali Pak Itam. Terima kasih banyak ya. Mantap ya. Nanti kita pakai, kita nanti ngobrol sampai pakai kaos ini ya. Ini dari saya. Ya. Ini baju loreng kaos ya. Jadi depannya ini ada logo dari Brigif 4 ya. Nanti belakangnya ada tulisan Marinir. Ya. Nanti bisa kita pakai sambil kita ngobrol-ngobrol. Nah ini terima kasih. Terima kasih Pak Komandan atas hadiahnya. Oke, sama-sama. Karena kita sama-sama udah ketemu di darat langsung. Karena ya. saya ketemu Pak Komandan itu tahunnya dulu dia masak, dia suka lari dan itu kebetulan hobi. Jadi saya kira kedepannya itu akan begitu. Ternyata Pak Komandan punya konten yang ya bisa dibilang informatif lah intinya. Jadi buat sobat Pak Itam,
atau teman-teman Pak itu wajib banget yang namanya nonton channel Dapur Nusantara dan channelnya Pak Komandan. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Nah, kita coba pakai dulu Pak Itam ya. Kita geser ke depan ya. Nanti Siap. kita pakai terlebih dahulu. Ya. Ini ya. Wah, keren sekali Pak Itam. Ya, alhamdulillah nih. Inilah penampilan kami ya. Ini sengaja baju dinasnya saya nggak lepas, saya double. Ini adalah giveaway atau pemberian dari Pak Itam, Dapur Nusantara Pak Itam ya. Di sini ada tulisan Dapur Nusantara Pak Itam. Keren sekali ya. Ini saya sangat bangga sekali ya. Dan saya juga dapat apa ini? Kaos Kaos loreng. ya. Ya, Kaos loreng yang memang biasanya dipakai orang-orang TNI walaupun Ya. saya bukan TNI tapi Hmm. ya alhamdulillah bisa dapat hadiah ini ya mungkin dengan hadiah ini ya kita juga bisa dapat bersilaturahim dan Betul. yang pastinya ya tadi yang tadinya kita ketemu online ternyata kita bisa kopdar ya Ya. intinya kita sharing yang bermanfaat ya Pak Betul Komandan, ya. sekali, betul sekali. Jadi inilah manfaatnya pertemuan kita ya Pak Itam. Jadi dunia maya. Kalau kita ambil dari sisi positifnya, ya inilah hasilnya. Ya, kita tidak menyangka bisa bertemu di sini. Iya betul. Ya. Tapi kalau kita nggak pernah berkomunikasi di dunia maya, mungkin di Ya, dunia nggak akan kan, ketemu. nggak akan ketemu berarti ya. Ya, Tapi oke. memang ya buat teman-temannya Pak Komandan yang di YouTube, kebetulan saya ini pun juga tipikal orang di saat saya ketemu sama teman-teman YouTube yang bisa merekomendasikan tempat makanan yang menurutnya enak. Karena Pak Itam nanti akan review mie ayam blow on itu ya rekomendasi dari Pak Komandan. Jadi makanya Pak Itam mau coba dan itu benar-benar makanan enak sih infonya ya. Nanti kita lihat untuk reviewnya. Oke, terima kasih ya. Memang review ini, informasinya ini memang saya dapat dari orang di wilayah sini. Rupanya sudah di-searching sama Pak Itam juga, katanya memang betul-betul ada. Ya alhamdulillah ya. Nah, inilah pertemuan saya dengan Dapur Nusantara Pak Itam. Luar biasa sekali, dia sudah menyempatkan diri datang dari jauh nih dari Tangerang Selatan ya. Walaupun istilahnya kondisinya di sana informasinya banjir juga ya Pak ya. Banjir, Nah, kebetulan. tapi sekarang sudah mulai surut, jadi menyempatkan diri. Memang kita sudah menjadwalkan, Mengagendakan sih mengagendakan nanti ada pertemuan. Ya inilah sudah kita bertemu. Alhamdulillah sudah kita komunikasi, banyak informasi yang kita sampaikan, kita sudah sharing berbagai informasi pengalaman dan sebagainya. Pada intinya kita adalah ingin bersahabat ke depannya lebih bagus kembali. Dan yang pastinya menjadi YouTuber Indonesia. Menjadi YouTuber Indonesia yang amanah. Amanah, betul. Betul ya? Itu sih terpentingnya. Oke. Kayaknya nanti kita sholat dulu Pak Itam. Siap, Ini baik. sudah waktu Dan sholat waktunya asar. sholat asar ya. Oke ya. Jadi terima kasih banyak buat seluruh rekan-rekan saya. Saya pribadi terpesona kejet-kejet. Ini channel YouTube saya dan ini Dapur Nusantara Pak Itam ya. Saya pun Untuk juga ucapkan terima pendidikan. kasih juga Oke. bisa silaturahim dan bisa bertukar pikiran dan informasi terkait YouTube juga. Gitu. Setelah ini nanti kita ibadah dulu sholat asar. Selesai ini kita akan break sebentar. Nanti kita coba ambil konten di wilayah atau di tempat mie blow on. Terima kasih, demikian saya akhiri kegiatan ngobrol-ngobrol singkat saya dengan Pak Itam. Terima kasih Pak Itam ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.